Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Dokter Tribun bersama saya, Dr. Wahyu Dumengsa. Kali ini kita ada di ruang redaksi Tribun Timur. Dokter Tribun Timur kali ini membahas topik soal stroke. Tadi saya sebelum ke sini sempat ditelepon sama kolega saya, sahabat saya, "Dok, tiba-tiba bapak saya serangan stroke, padahal masih muda, usia masih 34 tahun. Tentunya ini pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas. Stroke di tengah pandemik ini. Bersama narasumber kita yang sangat tidak asing lagi, Dr. Ahmad Harun Muksin, spesialis neurologi. Dokter, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, ini apa gambar-gambarnya ini, Dok? Ini gambar stroke ini ya. Oh, oke. Ini ada yang pecah, ada yang terblok ya, pembuluh darah. Kebetulan tadi, Dok, tadi saya ke sini, saya ditelepon ada keluarga teman yang usianya baru 34 tahun. Stroke. Ternyata katanya stroke. Sebenarnya itu stroke gimana sih, Dok? Ya. Jadi stroke ini adalah penyakit saraf akibat gangguan vaskular secara tiba-tiba yang akan mengganggu fungsi otak, ya. Sehingga kita tahu fungsi otak itu banyak macam, ya, untuk pergerakan, untuk merasakan, untuk kesadaran. Nah, sehingga gejala-gejalanya banyak macam ya. Jadi yang paling sering, yang paling lazim yaitu gerakan atau motorik. Jadi terjadi gangguan motorik, biasanya lumpuh setengah badan, kemudian bicara cadel, rabun, tiba-tiba ya. Itu tanda-tandanya ya, Dok? Ya, kemudian kesadaran menurun, ya, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba tidak sadar. Nah, itu salah satu dari beberapa gejala-gejala stroke. Tribuners, di mana saja berada, jangan lupa subscribe dan like di Dokter Tribun. Kita membahas kali ini topik yang mungkin menjadi pertanyaan kita semuanya. Stroke itu bisa menyerang usia muda atau usia tua. Tadi Dr. Ahmad Harun Muksin mengatakan bahwa ternyata gejala-gejalanya seperti tiba-tiba hilang kesadaran, tiba-tiba bagaimana kita langsung cadel, ya, atau tiba-tiba lumpuh sebelah. Nah, Dr. Harun, kebanyakan yang menyerang stroke itu apakah lebih banyak usia lanjut atau saat ini di era modern ini usia muda juga sudah diserang? Ya, betul. Jadi yang lazim itu memang usia lanjut ya. Ya. Tetapi betul yang Dokter Yudi bilang, saat ini memang malah usia muda juga sudah sering kena stroke ya. Ini terkait dengan lifestyle, perkembangan pola makan ataupun aktivitas sosial itu sekarang membuat usia muda juga rentan, ya. Nah, biasanya di usia muda ini agak berbeda. Umpamanya makanan usia muda modelnya. ini sekarang kan fast food, Ya. junk food. Nah, jadi kan begini, stroke ini biasanya adalah kumpulan dari beberapa faktor atau penyakit penyerta ya, misalnya ada atau faktor risiko ya. Jadi faktor risikonya ada misalnya merokok ya, kemudian kadar lemak yang tinggi. Nah, ini kan Hipertensi. ya, hipertensi juga. Nah, ini kan yang saya bilang dua tadi ini sudah banyak kita lihat orang-orang usia muda yang produktif melakukannya atau menderita. Dia merokok, Ya. kemudian sudah banyak juga dilihat usia muda yang kena gula ataupun kena dislipidemia atau tingginya kadar kolesterol akibat
pola makan yang kurang baik ya, fast food, junk food, kemudian jarang olahraga ya, sehingga pada usia produktif pun stroke ini juga lumayan banyak sekarang ini. Gejala-gejala yang paling sering dirasakan oleh masyarakat, oleh kita-kita semua ini untuk tanda-tanda stroke itu bagaimana, Dok? Nah itu tadi ya, karena satu yang dipegang adalah tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Karena terkait pembuluh darah. Jadi stroke ini harus akibat pembuluh darah. Jadi baik itu dia pecah ataupun dia tersumbat. Jadi kata kunci adalah tiba-tiba. Tiba-tiba lemas puluh badan, tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba rabun matanya sebelah, tiba-tiba juling, ya, tiba-tiba rasa kebas sebelah. Orang bilang itu kena angin setan ya? Ya, pokoknya semua tiba-tiba, ya, dan paling sering mengalami sebelah, karena otak ini ada dua buah ya sebenarnya, kiri dan kanan, dan akan menyilang di batang otak. Dan paling sering memang ya kena satu, misalnya kena otak kanan, maka yang akan terganggu badan kiri. Badan kiri, berarti dia kebas, lumpuh. Berarti dia dalam bahasa kedokterannya hemiparesa. Ya. Kalau kanan dextra, kiri sinistra, ya. Atau stroke secara menyeluruh ya? Ya paling sering memang stroke itu sebelah, sebelah ya. Kalau dia secara global bisa, tetapi kalau dia global atau kedua-duanya biasanya tidak sadar, karena otak ini kan harus kita tidak bisa hanya satu. Ya. Kalau dua-dua kena ya pasti tidak sadar. Ya. Makanan-makanan yang pencetus daripada stroke apa itu, Dok? Nah, jadi itu tadi yang saya jelaskan adalah beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya stroke. Sehingga semua faktor risiko itu ditangani baik itu makanan, obat-obatan. Makanan yang berpotensi. Nah, kalau tadi hipertensi, jadi kita kurangi makanan yang bergaram. Kemudian kalau dia kena DM atau gula, maka kurangi karbohidrat dan gula atau atur kadar gulanya. Apakah orang yang berbadan kurus atau berbadan gemuk yang mana rawan kena stroke? Ya itu tadi, kalau ada faktor risiko DM, dislipidemia. Nah ini dislipidemia tidak hanya kena pada orang yang gemuk, orang kurus pun ada yang dislipidemia. Jadi tergantung dari faktor risikonya. Nah, memang kalau orang gemuk rata-rata itu mengalami gangguan metabolik, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi yang tidak obesitas, tetapi memiliki faktor risiko yang lain yang mendukung terjadinya stroke, itu bisa juga kena stroke. Pola hidup yang paling menentukan, Dok ya? Ya. Termasuk olahraga? Olahraga juga ya, karena metabolisme tubuh itu baik dengan olahraga. Dokter Harun, rata-rata apakah ini benar atau tidak ya? Jika ada serangan stroke, rata-rata orang tusuk-tusuk tangannya. Iya. Itu katanya sebagai P3K, keluar darah agar stroke tidak terjadi. Benar nggak itu, Dok? Salah, itu hoax. Oh. Itu hoax terkejam yang pernah saya baca di medsos. Memang saya alami, Dok ya. Banyak pasien saya keluarganya begitu kan. Bayangkan, kasihan ya. Orang sudah kena stroke, tidak dibawa dengan cepat, artinya tidak mendapatkan pertolongan yang sesuai standar. Dibuat lagi berdarah, sakitnya minta ampun itu. Cuman karena dia tidak bisa protes ya, tidak bisa ini, ya dia jalani ya. Jadi saya sampaikan di kesempatan kali ini bahwa jangan lakukan itu. Itu adalah penyesatan. Tidak ada orang yang menuliskan hal itu ya, dan tidak ada penelitian satupun yang pernah membahas bahwa ditusuk-tusuk jarinya akan mengeluarkan
sumbatan, ya menurunkan tekanan darah lah tidak ya, itu salah, sangat salah. Silakan dicari sendiri di penelitian-penelitian, silakan tidak akan Anda dapatkan. Malah itu akan membuat penanganan menjadi lambat, yang tadinya harus segera dibawa ke rumah sakit. Ketika kita melihat anggota keluarga kita ada yang memiliki gejala-gejala stroke, karena secepatnya maka akan dilakukan tata laksana yang akan membuat keluarga kita ini terhindar dari stroke itu sendiri ya. Jadi kalau dalam 3 sampai 6 jam kita mampu membawa keluarga kita ke rumah sakit, maka dokter akan melakukan tindakan yang lebih tepat dan cepat untuk agar sumbatan ini bisa diperbaiki ya, diloloskan kembali ya, tentu sesuai dengan kriteria-kriterianya. Jadi menusuk-nusuk itu selain tidak ada gunanya, tetapi juga memperlambat penanganan. Ya. Sehingga sangat merugikan sekali ini berita hoax ini. Tribuners di mana saja berada, ternyata hal-hal yang sering mungkin dilakukan di masyarakat agar melakukan P3K, memberikan tusuk-tusuk atau mendarahkan tangan itu ternyata salah. Yang paling utama langsung dibawa ke rumah sakit, ditangani dengan dokter agar bisa menolong keluarga kita. Terakhir, Dr. Harun, tips-tips sehat agar terhindar daripada stroke. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa stroke itu selalu ada penyebabnya. Mau dia hipertensi, mau itu karena gula, mau itu karena dia gemuk, karena dia dislipidemia ya, kan kadar lemak dalam darahnya tinggi, ataupun yang lain misalnya narkoba ataupun infeksi ya, menyebabkan terjadinya vaskulitis atau infeksi pada pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan sumbatan ya, ataupun memang karena ada yang keturunan ya. Jadi semua yang saya sebutkan tadi harus diatasi. Jadi misalnya ada turunan hipertensi, ya hipertensinya ditangani, gulanya ditangani, obesitasnya ditangani, turunkan berat badan, turunkan kadar lemak, ya, turunkan kadar gula. Jadi ditangani semua itu, ya. Nah tentu dengan perilaku hidup sehat juga, ya, selalu berolahraga, makan makanan bergizi, ya. Tentu semua itu dilakukan untuk memaintain kesehatan kita. Oke, terima kasih banyak Dr. Harun atas informasi yang sangat menarik. Tribuners di program Dr. Tribun, tema kita pada hari ini adalah soal stroke. Tentunya ini stroke menjadi pembunuh tertinggi di dunia, di Indonesia, di Makassar, dan bagaimana caranya kita bisa mencegah atau bagaimana caranya kita meminimalkan risiko, tentunya ada di tangan kita. Apa yang disampaikan tadi semua oleh Dr. Harun, agar kita bisa menjalankan dan insya Allah dengan pola hidup sehat, kita terhindar daripada stroke yang menjadi momok yang sangat mematikan. Dr. Harun, saya pamit dulu. Mau ngopi, sekaligus mau menelpon teman saya yang tadi kena stroke. Saya akan jelaskan semua yang Dr. Harun sampaikan. Dr. Tribun, kali ini temanya sangat menarik soal stroke. Tribuners, tentunya stroke menjadi penyakit yang bisa menyerang kapan saja, di mana saja, tidak pandang usia, tidak pandang jenis kelamin. Saya akan kembali dengan topik yang tentunya menarik di Dr. Tribun. Terima kasih banyak, saya Dr. Wahid Muksin, sarjana hukum. Kembali di topik Dr. Tribun dengan tema yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.